Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Jadi pada video kali ini kita akan membahas satu saham yang sering banget dijadikan patokan ataupun contoh dari kinerja investasi yang sukses. Siapa lagi kalau bukan Unilever? Maaf, salah. Ya, jadi saham yang benar adalah BBCA. Jadi, pada tanggal 23 September lalu, BBCA telah mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa dengan agendanya adalah persetujuan dari aksi korporasi stock split dengan rasio 1:5. Bagi Sobat Maya yang belum tahu tentang stock split, itu secara sederhana adalah pembagian lembar saham. Stock itu saham, split itu dibagi ya, jadi pembagian lembar saham. Lalu, kenapa BCA yang baik-baik aja tiba-tiba melakukan aksi korporasi stock split? Salah satu tujuannya adalah untuk menjangkau investor retail yang lebih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Saat ini harga BBCA adalah 30 ribuan per lembar. Sementara nanti setelah stock split, harga BBCA ini akan menjadi 6 ribuan per lembar. Tapi sayangnya kita nggak bisa membeli saham di bursa kita itu per lembar. Tapi kita harus membeli minimal satu lot. Nah, satu lot itu adalah 100 lembar. Jadi, jika dulunya kita membutuhkan dana sekitar 3 jutaan untuk membeli satu lot saham BBCA, maka sekarang kita hanya perlu mengeluarkan ataupun merogoh kocek sekitar 600 ribuan untuk membeli satu lot saham BBCA. Lebih hemat dan ekonomis ya. Nah, hal inilah yang akan membuat nantinya investor retail yang dulunya menghindari saham BBCA karena mahal, sekarang tuh bisa membeli saham BBCA karena harganya lebih terjangkau. Tentu saja, hal ini berarti jumlah investor retail yang ada di saham BBCA akan bertambah jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Oke, tadi adalah sekilas tentang stock split BBCA dan juga teorinya. Sekarang kita ke pertanyaan intinya, apakah stock split ini membawa dampak yang bagus bagi masa depan BBCA? Jika saat ini udah punya saham BBCA, baiknya di hold atau dijual ya. Lalu untuk yang saat ini belum ada saham BBCA, baiknya belinya saat ini setelah stock split atau mending nggak usah beli aja. Nah, sabar, kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah jumlah saham beredar. Saat ini, jumlah saham beredar dari BBCA adalah sebanyak 24,6 miliar lembar saham. Setelah stock split, maka jumlah lembar sahamnya ini akan jadi banyak sekali, yaitu sebanyak 123,2 miliar lembar saham. Langsung menjadi top 3 perusahaan dengan jumlah saham beredar terbanyak di BEI. Di posisi pertama ada Friend, di posisi kedua ada BBRI, dan nantinya di posisi ketiga akan diisi oleh BBCA. Tentu saja jumlah lembar saham beredar ini nggak akan mempengaruhi valuasi ataupun kinerja dari perusahaan. Tapi, dari pengalaman saya selama ini, jika jumlah saham beredar itu semakin banyak, maka daya ungkitnya itu akan semakin lemah ataupun pelan. Yang kedua adalah jumlah investor. Per 31 Agustus 2021, pemegang saham BBCA baik retail ataupun institusi itu ada sekitar 145.000 pemegang saham. Setelah stock split terjadi, saya yakin banget bahwa angka ini akan meningkat. Tentunya didominasi oleh masuknya investor retail. Efeknya apa sih? Saat big money mau distribusi, maka investor retail yang polos dan belum tahu tentang kejamnya dunia saham itu pasti akan siap dan senang banget menampung barang guyuran tersebut. Jangan sampai retail-retail yang menampung barang-barang guyuran ini suatu hari komplain nih, kok udah beli saham bagus tapi tetap aja turun ya. Padahal di marketnya kita memang ada mekanisme ya, harga saham itu pasti naik dan turun. Ada saatnya diguyur, dan kalau misalnya ada momentum akan dinaikkan kembali. Nah, jika retail yang menampung barang itu di harga pucuk ataupun di harga lebih atas, terus harganya turun, di bawah sideways agak lama di bawah, itu pasti mulai panik. Padahal mereka, ya sebenarnya mereka yang siap menampung ya, nggak ada yang suruh nampung, mereka menampung sendiri, kayak gitu. Lalu yang ingin saya highlight lagi adalah yang ketiga, poin ketiga adalah kinerja di masa lalu enggak mencerminkan kinerja di masa mendatang. Jika kita flashback saat BBCA IPO pada 31 Mei tahun 2000, harga listingnya itu adalah di 1.400.
Lalu dalam perjalanannya hingga saat ini, BBCA udah melakukan 3 kali stock split. Nah, ini mau yang keempat ya. Stock split yang pertama itu pada tanggal 14 Mei 2001 dengan rasio 1:2. Lalu stock split kedua terjadi pada 7 Juni 2004 dengan rasio yang sama, 1:2. Lalu stock split ketiga adalah pada tanggal 25 Januari 2008 dengan rasio yang sama, 1:2. Nah, jika Sobat Maya membeli saham BBCA ini pada saat IPO, lalu keep sahamnya hingga saat ini, uangnya Sobat Maya itu udah berkembang 18.100%. Atau kalau misalnya Sobat Maya menempatkan waktu itu 10 juta rupiah pada saat BBCA IPO, sekarang uangnya Sobat Maya udah menjadi 1,82 miliar. Wow, nilai yang sangat fantastis ya. Padahal ini belum memperhitungkan dividen yang udah diterima selama ini. Makanya nggak heran bahwa BBCA ini sering banget dijadikan contoh dari kinerja saham yang sukses secara fundamental. Tapi, yang harus Sobat Maya perhatikan adalah kinerja di masa lalu. Untuk kinerja di masa mendatang, belum tentu seperti itu. Tentu saja saya yakin bahwa kinerjanya BBCA ini akan terus meningkat untuk kedepannya. Tapi saya nggak yakin bahwa kinerjanya itu akan sefantastis 21 tahun ke belakang ini. Lalu ada 2 hal penting yang Sobat Maya perlu perhatikan untuk pergerakan saham BBCA ke depannya. Yang pertama adalah tentang pembobotan Free Float Adjusted Index per Oktober ini. Jika sebelumnya pembobotan saham BBCA terhadap IHSG adalah sebesar 11,3%, maka setelah ada aturan baru ini, maka pembobotan BBCA akan di-cap maksimal 9%, ataupun turun sekitar 2,3%. Bahkan dengan nilai adjustment ini, itu nilainya lebih besar daripada penurunan bobotnya UNVR. Suka nggak suka, dengan adanya aturan baru ini akan membuat harga sahamnya BBCA itu menjadi tertekan, seenggaknya dalam jangka pendek. Lalu hal kedua yang perlu diperhatikan adalah tentang market share. Kita semua tahu bahwa BBCA ini sekarang adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Dan tentunya peluang untuk bertumbuh ke depannya itu masih sangat besar. Pertanyaannya adalah, sampai kapan dominasi ini akan terus berlanjut? Kalau saya bisa share sedikit, saat ini saya juga bekerja di industri perbankan. Bank tempat saya bekerja saat ini itu sangat agresif untuk memaintain nasabah existing dan juga tentunya melakukan akuisisi terhadap nasabah baru. Tentu saja salah satunya adalah nasabah-nasabah dari Bank BCA. Jika kedepannya nggak ada gebrakan ataupun inovasi baru, bukannya nggak mungkin bahwa pelan-pelan market share-nya BCA ini akan mulai terkikis. Nah, jika hal tersebut terjadi di masa mendatang, Sobat Maya yang masih keep saham BBCA harus mulai bersiap untuk melepas nih. Karena yang namanya investor itu, kalau misalnya udah melihat growth-nya itu menjadi stagnan, mereka biasanya nggak akan suka. Nah, kalau udah nggak suka, maka biasanya sahamnya akan dibuang, dan ini tentunya akan mempengaruhi harga sahamnya. Lalu balik lagi ke pertanyaan awal. Jika udah punya saham BBCA, baiknya itu di hold atau dijual ya. Nah, ini tergantung dari Sobat Maya sendiri ya. Kalau misalnya Sobat Maya emang aim-nya itu untuk jangka panjang, di atas 5 tahun lah ya. Nah, untuk BBCA ini masih sangat bagus ya, saat ini loh. Nah, kalau misalnya ke depannya Sobat Maya sebagai investor juga harus melihat perkembangannya. Kalau misalnya growth-nya udah mulai agak stagnan ataupun turun, nah itu udah boleh consider untuk mungkin melepas sebagian atau melepas seluruhnya. Lalu bagi yang belum punya saham BBCA, mungkin lebih bagusnya membeli setelah stock split ya, karena dalam jangka waktu dekat saya rasa harga saham BBCA masih akan tertekan. Tentunya ini dengan ekspektasinya Sobat Maya yang menginginkan return sekitar mungkin 10 sampai belasan persen ya. Kalau misalnya Sobat Maya mengincar profit misalnya kayak puluhan persen dari saham BBCA ini, kayaknya ini perlu dipertimbangkan kembali, karena menurut saya growth-nya ini udah agak terbatas. Jadi kenaikannya pun itu udah nggak bisa banyak-banyak lagi. Kalau mungkin 10 sampai belasan persen per tahun itu mungkin masih bisa, tapi kalau misalnya kita mengincar sampai puluhan persen per tahun, itu kayaknya berat sih di saham BBCA ini. Paling nanti kalau mau diversifikasi ke
BCA digital aja, Blue ya. Nanti kalau misalnya dia IPO tahun depan, boleh di-consider untuk invest di sana juga. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan kita kali ini tentang stock splitnya BBCA. Kembali lagi, semua keputusan itu ada di tangannya Sobat Maya. Jadi jika Sobat Maya memang mau invest untuk jangka panjang, BBCA saat ini masih sangat bagus. Tapi perlu dikonsider dengan hal-hal yang udah saya jelaskan sebelumnya. Sorry banget, kayaknya video ini udah agak basi sebenarnya ya, karena udah banyak banget yang bahas tentang stock split BBCA ini. Nah, hopefully video ini bisa jadi tambahan bahan referensi untuk Sobat Maya. Jadi mungkin saya coba dari tadi mengulas apa yang mungkin belum disampaikan oleh influencer lain ataupun praktisi lain tentang stock split BCA ini. Nah Sobat Maya, demikianlah video hari ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.